Halo para anggota Melekers, kita jumpa lagi lewat pelajaran online. Kita sudah belajar pilar pertama, pilar kedua, dan sekarang belajar pilar yang ketiga, yaitu dana darurat. Atau ada juga yang menyebutnya sebagai emergency fund, rainy day fund. Orang yang membangun keuangan keluarga harus mempunyai pilar ini. Apakah definisi dari dana darurat? Dana darurat adalah simpanan uang yang disisihkan yang hanya digunakan bila mana ada kejadian-kejadian yang tidak terduga dalam hidup ini. Dan dalam situasi tersebut diharuskan oleh keadaan untuk mengeluarkan uang. Menurut Melek, pilar ini dalam manajemen keuangan tidak bisa ditawar alias harus ada. Kalau para Melekers mau membangun keuangan yang sehat dan kokoh, sekali lagi ini harus ada. Wajib hukumnya mempunyai dana darurat. Kenapa? Karena ada banyak kejadian yang tidak terduga terjadi dalam hidup ini. Dan sering sekali itu datang tanpa ada pemberitahuan lebih dahulu. Tanpa melihat kita sudah siap sedia atau tidak, pengeluaran-pengeluaran seperti ini bisa saja datang tiba-tiba. Anda pengen membeli motor atau mobil? Bisa ditunda? Ya bisa. Anda pengen membeli rumah? Bisa ditunda nggak? Ya bisa. Anda mau banget liburan? Bisa ditunda nggak? Ya bisa. Anda mau beli baju baru? Bisa ditunda nggak? Bisa aja. Atau tujuan-tujuan keuangan lainnya. Tapi, kalau dana darurat tidak boleh ditunda. Anda diharuskan oleh keadaan untuk mengeluarkan uang. Misalnya, yang pertama, bila terjadi pemutusan hubungan kerja. Tentu tidak bisa menunda untuk tidak memenuhi makan sehari-hari, bukan? Bila mana pemasukan berhenti, maka tentu butuh waktu untuk mencari pekerjaan atau pemasukan. Nah, kalau langsung dapat pekerjaan, ya bagus. Tapi kalau tidak, maka mau nggak mau Anda harus mengeluarkan uang untuk membayar kebutuhan hidup sehari-hari. Yang kedua, terjadi darurat kesehatan baik bagi diri sendiri, suami, istri, anak, atau orang tua, atau bahkan mungkin saudara dekat. Yang ketiga, perbaikan rumah. Sering sekali tiba-tiba rumah ada yang harus diperbaiki. Kalau dibiarkan terus, maka mungkin rumah akan semakin rusak parah. Jadi, mau nggak mau, kita harus perbaiki. Yang keempat, atau misalnya punya kendaraan lalu rusak. Padahal kendaraan inilah satu-satunya kaki untuk mencari nafkah. Mau nggak mau, kita harus mengeluarkan uang untuk itu. Yang kelima, atau misalnya laptop atau handphone rusak. Padahal alat-alat ini kita gunakan untuk mencari nafkah. Yang keenam, biaya perjalanan yang tidak terencana. Tidak jarang kita diharuskan untuk melakukan perjalanan karena mungkin orang tua atau saudara kita mengalami masalah dalam kesehatan atau meninggal. Nah, kita diharuskan oleh keadaan untuk melakukan perjalanan. Apa yang akan dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya dana darurat ketika mereka menghadapi keadaan-keadaan yang mendesak? Yang pertama, memakai kartu kredit. Menggunakan kartu kredit ini bahaya sekali. Ada banyak orang tidak mau menggunting kartu kreditnya karena menganggap kartu kredit adalah sebagai dana darurat atau dana cadangan. Ini sangat keliru, karena seperti dikatakan sebelumnya, bahwa dana darurat kita pakai kalau kita ada kesulitan yang mendesak. Nah, kalau pas tidak ada uang, kita gesek kartu kredit. Dan kalau misalnya bulan depan gajinya tidak dibayar full atau pemasukan berkurang, apa yang terjadi? Tidak bisa bayar full atau malah nunggak, atau tidak bayar sama sekali. Itu artinya sudah siap-siap masuk ke dalam lingkaran bunga berbunga. Yang kedua adalah menjual aset. Ini juga berbahaya. Karena kalau kita lagi kepepet, karena butuh uang dalam waktu cepat dan tidak bisa ditunda, dan karena sangat mendesak, maka harga aset tersebut bisa turun. Ada cerita seseorang lagi kepepet. Orang tua di kampung sakit keras, harus segera pulang kampung. Apa yang terjadi?
Motor yang ada dijual, harganya berapa? Ya, karena kepepet, maka harga motor tersebut hanya dihargai 50% dari harga pasar. Jadi, mengandalkan aset sebagai dana darurat akan menurunkan nilai dari barang atau aset tersebut. Yang ketiga, menggadaikan barang-barang mereka ke pegadaian. Ini sama aja. Bagaimana kalau kejadiannya pas hari libur atau misalnya weekend, dan butuhnya saat itu juga. Lagi pula menggadaikan barang itu kan dikenakan bunga, dan harus ditebus pada waktu yang sudah ditentukan. Kalau enggak, ya barangnya hilang. Padahal nilai taksirannya biasanya sangat rendah. Yang keempat, ada lagi yang sering dilakukan oleh orang-orang muda atau keluarga muda. Dana darurat mereka adalah dengan cara meminta kepada orang tua. Nah, ini kan jadi merepotkan pihak lain. Iya kalau dananya ada. Kalau nggak ada, wah bisa jadi buat masalah baru. Yang kelima, tidak jarang juga melakukan pinjaman ke rentenir, karena inilah yang paling mudah dan tidak pakai agunan. Ini juga sangat bahaya. Bunganya sangat tinggi dan kalau tidak bayar bisa diteror. Udah punya masalah mendesak, urgent, ditambah dengan teror dari tukang tagih. Bisa buat stres. Yang keenam, mencairkan investasi. Inilah yang sering juga dilakukan. Makanya di Melek dikatakan sebagai pilar. Karena ngapain udah mulai berinvestasi kalau belum ada dana darurat? Nanti kalau terdesak, dana itu akan diambil juga. Jadi tujuan investasinya tidak tercapai. Nah, sekarang apa keuntungan kalau para anggota Melekers mulai dari sekarang belajar untuk mengalokasikan dana darurat? Yang pertama, hutang tidak terjadi dan terkendali. Kalau ada masalah keuangan yang mendesak, tentu kalau sudah ada dana darurat, maka kita tidak minjam atau gesek kartu kredit lagi. Yang kedua, tingkat stres menjadi turun. Ketika kita dalam keadaan darurat, seharusnya kalau sudah ada dana daruratnya, kita akan lebih tenang menghadapinya, karena sudah ada uangnya. Yang ketiga, tidak tergoda untuk belanja-belanja konsumtif. Jadi, para melekers, kalau sudah belajar tentang dana darurat ini, ya belanja-belanja ditunda dulu. Sisihkan dulu dana untuk dana darurat, agar bangunan keuangannya kokoh. Berapa sih jumlah dana yang ideal untuk dana darurat? Jumlah yang ideal adalah 3-6 bulan dari pengeluaran. Bagaimana cara mengumpulkan dana darurat? Caranya adalah bisa dimulai dengan cara sederhana. Yang pertama, kalau ada uang receh, 1.000-an atau 2.000-an, atau uang kembali, langsung saja disimpan ke dalam celengan. Yang kedua, mulai saja, seberapapun yang ada, bertekad untuk mulai menyisihkan. Ingat kata pepatah, sedikit demi sedikit kan lama-lama jadi bukit. Yang ketiga, kalau sudah ada tabungan, ya sudah sisihkan dan pisahkan dulu langsung sebagai dana darurat. Bagaimana mengelola dana darurat tersebut? Yang pertama, harus terpisah dari uang yang lain. Yang kedua, dibuatkan rekening khusus untuk dana darurat tersebut. Yang ketiga, disiplin untuk tidak sembarangan diambil suka-suka. Dan yang keempat, dananya harus mudah dicairkan atau likuiditasnya tinggi. Ingat, ini hanya dipakai untuk keadaan darurat. Sekarang, di manakah disimpan dana darurat tersebut? Yang pertama, dananya harus dipegang secara tunai atau cash dan disimpan di rumah. Tetapi jangan terlalu banyak, cukup 1 atau 2 bulan pengeluaran rutin saja. Yang kedua, sebagian bisa disimpan ke dalam tabungan, dan kalau jumlahnya cukup, ya silahkan dimasukkan ke deposito. Yang ketiga, bisa juga sebagian untuk membeli logam mulia. Contohnya, beli emas. Yang keempat, atau bisa juga sebagian dimasukkan ke reksadana pasar uang.
Itulah sebabnya penting untuk mempunyai dana darurat. Ingat pilar yang ketiga, dana darurat.